Kabut pagi masih menggantung di atas ladang kapas yang terbentang luas di Maryland. Di antara deretan tanaman putih yang mekar, seorang anak perempuan berkulit hitam berjalan perlahan tanpa alas kaki. Kakinya kotor oleh tanah lembab. Namanya Araminta Rose, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Harriet Tubman. Pada usia 6 tahun, ia sudah memikul tanggung jawab orang dewasa memetik kapas, membawa air, dan membersihkan kandang ternak. Setiap helai kapas yang diambilnya, seperti mencuri bagian kecil dari masa kecil yang seharusnya ia nikmati. Terik matahari dan suara cambuk di kejauhan menjadi latar kesehariannya, membentuk ketabahan yang perlahan tumbuh di hatinya. Menjelang malam, Harriet kembali ke kabin kayu kecil yang menjadi rumah keluarganya. Bangunannya sederhana, berdinding papan tipis dengan celah-celah yang membiarkan angin malam masuk. Lantainya berupa tanah padat, dingin di bawah kaki. Sebuah lilin kecil menyala di atas meja kayu usang, memberikan cahaya temaram di ruangan itu. Ibunya duduk di sudut, menyiapkan makanan sederhana dari jagung rebus dan sayuran seadanya. Di tengah kesunyian, Harriet mendengarkan suara neneknya menceritakan kisah-kisah lama tentang leluhur mereka dan tentang kebebasan, sebuah kata yang bagi Harriet masih terdengar seperti mimpi jauh di balik bintang malam. Suatu sore, Harriet tengah bekerja di tepi ladang ketika suara teriakan memecah udara. Ia berhenti dan bersembunyi di balik pagar kayu, mengintip dengan hati berdebar. Di kejauhan, ia melihat seorang budak sedang dimarahi keras oleh pengawas ladang. Harriet terlalu muda untuk memahami sepenuhnya alasan di balik kejadian itu, tetapi cukup peka untuk merasakan rasa takut yang menyusup ke dalam hatinya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada api kecil yang mulai menyala, api yang kelak membakar semua rasa takut dan menggantinya dengan keberanian. Pada usia remaja awal, Harriet menerima tugas dari majikannya untuk membantu mengawasi seorang budak pria yang mencoba melarikan diri. Sore itu, ia berada di sebuah toko kecil di dekat ladang ketika seorang pengawas berteriak memintanya menghentikan pria tersebut. Harriet menolak, langkahnya terpaku di tempat. Penolakannya membuat pengawas marah dan dalam amarahnya, ia melemparkan pemberat logam besar yang seharusnya diarahkan ke pria itu. Namun, benda itu justru menghantam kepala Harriet dengan keras. Benturan itu membuat Harriet terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ia dibawa kembali ke kabin dalam keadaan setengah sadar. Dan selama berminggu-minggu kepalanya terasa berdenyut hebat. Dari hari itu, ia mengalami gangguan tidur dan penglihatan yang akan menemaninya. Seumur hidup terkadang ia pingsan tiba-tiba. Di lain waktu ia melihat mimpi atau penglihatan yang terasa begitu nyata. Meski begitu, luka itu juga membentuk bagian penting dari dirinya, menambah keteguhan hati yang kelak membimbing setiap langkahnya. Selama masa pemulihan, Harriet menghabiskan waktu untuk merenung. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak hanya sekadar menjalani perintah dan bekerja tanpa henti. Mimpi dan penglihatan yang datang kepadanya seperti pesan misterius, seolah memberitahu bahwa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dari sanalah, benih tekad untuk mencari kebebasan mulai tumbuh kuat, meski jalannya masih penuh bahaya. Tahun 1849 menjadi titik balik bagi Harriet. Kabar bahwa ia akan dijual ke majikan baru membuat hatinya diliputi kegelisahan. Ia tahu, jika dipindahkan, ia mungkin tidak akan pernah lagi melihat keluarganya. Malam itu, dengan hanya membawa sedikit perbekalan dan pakaian di tubuhnya, Harriet memutuskan untuk pergi. Keputusan itu bukan tanpa resiko. Setiap langkah yang ia ambil berarti melanggar hukum dan mengundang hukuman berat jika tertangkap. Namun, rasa takut tidak lagi mengalahkan keinginannya untuk bebas. Harriet berjalan sendirian, mengikuti jalur yang dia dengar dari bisikan para budak tua. Jalur rahasia menuju utara. Ia bergerak dari satu titik aman ke titik berikutnya. Seringkali menunggu di gudang tua atau ruang bawah tanah rumah-rumah yang bersimpati pada kaum budak. Udara malam yang dingin, suara ranting patah di bawah langkahnya, dan anjing-anjing penjaga di kejauhan membuat setiap detik terasa menegangkan.
Setelah berminggu-minggu perjalanan, Harriet akhirnya tiba di Pennsylvania, tanah bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri di bawah langit terbuka tanpa takut akan cambuk atau perintah paksa. Ia menghirup udara pagi dengan dada penuh, merasakan hangatnya matahari di wajahnya. Meski kebebasan kini ada di tangannya, hatinya tetap gelisah, sebab di selatan, keluarganya masih terperangkap dalam rantai perbudakan. Meski telah menginjakan kaki di tanah bebas, Harriet tidak bisa menikmati kebebasan sepenuhnya. Setiap malam, ia memikirkan keluarganya yang masih berada di bawah cengkeraman perbudakan. Ia teringat wajah ibunya yang lelah namun penuh kasih, serta suara adik-adiknya yang selalu menghibur di tengah penderitaan. Ketenangan di Pennsylvania terasa hampa tanpa mereka. Keinginan untuk kembali ke selatan mulai tumbuh, menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Harriet memutuskan kembali ke wilayah selatan dengan bantuan jalur rahasia yang kelak dikenal sebagai Underground Railroad. Ia bergerak diam-diam, mengandalkan jaringan rumah aman, petunjuk tersembunyi, dan keberanian yang mengalir dari hatinya. Setiap langkah mendekatkannya pada bahaya, sebab statusnya sebagai budak buronan membuatnya menjadi target. Namun, tekad untuk membawa keluarganya ke kebebasan lebih besar daripada rasa takut yang menyelimuti jalannya. Setelah berhari-hari perjalanan penuh waspada, Harriet akhirnya tiba di dekat kabin keluarganya. Ia menunggu hingga malam sebelum mengetuk pelan pintu rumah yang pernah ia tinggali. Saat pintu terbuka dan ibunya berdiri di ambang, air mata tak terbendung mengalir di wajah mereka. Malam itu, tanpa banyak kata, keluarga Tubman mulai perjalanan mereka menuju kebebasan. Dipandu oleh keberanian seorang putri yang tak pernah melupakan darah dagingnya. Setelah berhasil menyelamatkan keluarganya, Harriet tidak berhenti di situ. Ia kembali lagi ke selatan berkali-kali, memandu kelompok demi kelompok budak menuju tanah bebas. Dalam setiap perjalanan, ia menghafal rute, mengenali tanda-tanda di alam, seperti letak bintang utara dan bentuk pohon besar di persimpangan jalan. Keberaniannya membuat banyak orang memanggilnya Moses, seperti tokoh dalam kitab suci yang memimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Harriet tahu bahwa setiap kesalahan kecil dapat mengorbankan nyawa. Ia sering mengatur perjalanan di musim dingin, ketika malam lebih panjang dan suara langkah kaki tertutupi oleh salju. Jika ada tanda bahaya, ia akan mengubah jalur secara tiba-tiba atau berhenti bersembunyi di rumah aman. Kecerdasannya membuat semua perjalanan berhasil tanpa seorang pun tertangkap dalam kelompoknya. Kisah tentang wanita pemberani ini mulai menyebar di kalangan para budak di selatan. Nama Harriet Tubman menjadi bisikan penuh harapan, dan panggilan Moses menjadi simbol kebebasan. Ia tidak pernah meminta bayaran, tidak pernah meninggalkan siapapun di tengah jalan, dan selalu berkata bahwa ia lebih baik mati daripada kembali menjadi budak. Semangat itu membakar hati banyak orang untuk berani bermimpi tentang kebebasan. Ketika Perang Saudara Amerika pecah pada tahun 1861, Harriet melihat kesempatan baru untuk memperjuangkan kebebasan bagi lebih banyak orang. Ia bergabung dengan pasukan Union. Awalnya bekerja sebagai juru masak dan perawat bagi para prajurit yang terluka di medan perang. Ia menyaksikan penderitaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, luka, kelelahan, dan ketakutan yang bercampur dengan harapan. Namun, semangatnya untuk membantu tidak pernah surut. Kemampuan Harriet untuk bergerak tanpa terdeteksi dan pengetahuannya tentang wilayah selatan membuatnya dipercaya menjadi mata-mata. Ia memimpin misi pengintaian, mengumpulkan informasi tentang posisi pasukan konfederasi, dan memandu operasi penyelamatan. Salah satu misi paling berani yang ia pimpin adalah menyelamatkan lebih dari 700 budak dalam satu malam di South Carolina. Sebuah prestasi yang membuat namanya tercatat dalam sejarah militer Amerika. Meskipun tidak menerima gaji resmi untuk sebagian besar tugasnya, kontribusi Harriet di medan perang diakui oleh banyak perwira Union. Ia menjadi salah satu wanita
Pertama, yang memimpin operasi militer di Amerika Serikat. Keberanian dan kecerdasannya bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mempercepat langkah menuju penghapusan perbudakan. Setelah Perang Saudara berakhir pada tahun 1865, Harriet kembali ke Auburn, New York, tempat ia menetap di tanah yang ia beli sebelumnya. Hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Meskipun telah berjasa besar bagi negara, ia tidak menerima kompensasi yang layak atas pekerjaannya selama perang. Untuk bertahan hidup, ia bekerja keras mengelola lahannya, menanam sayur, dan memelihara ternak kecil. Namun, di tengah keterbatasan itu, ia tetap membuka pintu rumahnya bagi para mantan budak yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Harriet merasa terpanggil untuk membantu mereka yang lemah dan terlupakan. Ia mengumpulkan dana, seringkali dengan menjual sayuran atau menerima donasi kecil, untuk membangun sebuah rumah perawatan bagi para lansia Afrika Amerika yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal. Tempat ini menjadi suaka yang penuh kehangatan, di mana orang-orang dapat menghabiskan sisa hidup mereka dengan tenang dan terhormat. Meski usianya bertambah, Harriet tidak pernah kehilangan semangat juangnya. Ia sering diundang untuk berbicara di pertemuan masyarakat, berbagi kisah perjuangan dan keberanian kepada generasi muda. Suaranya tenang namun penuh keyakinan, membakar semangat mereka yang mendengarkan. Bagi banyak orang, Harriet adalah bukti nyata bahwa keberanian seorang individu dapat mengubah jalan sejarah. Setelah Perang Saudara berakhir, Harriet Tubman tidak berhenti berjuang. Meski kebebasan telah diperoleh bagi banyak mantan budak, ia menyadari bahwa perjuangan belum selesai. Hak-hak perempuan, terutama perempuan kulit hitam, masih diabaikan. Harriet mulai menghadiri pertemuan-pertemuan para aktivis perempuan, di mana suara-suara lantang menuntut hak untuk memilih bergema di setiap sudut ruangan. Meski tubuhnya mulai menua, api semangat dalam dirinya tak pernah padam. Ia berbicara dengan keyakinan, menyampaikan bahwa perjuangan keadilan tidak hanya milik satu kelompok, melainkan untuk semua. Di salah satu acara besar gerakan hak perempuan, Harriet berdiri di hadapan ratusan orang. Tangannya yang keriput menggenggam ujung mimbar, suaranya mantap dan penuh wibawa. Ia berbicara tentang perjalanan panjang dari rantai perbudakan menuju panggung ini, menghubungkan luka masa lalu dengan mimpi masa depan. Setiap kata yang keluar darinya seperti menembus hati para pendengar. Ia menekankan bahwa kemerdekaan sejati hanya akan tercapai ketika semua orang, tanpa memandang warna kulit dan jenis kelamin, mendapatkan hak yang sama. Harriet tidak hanya berbicara, tetapi juga bergerak. Ia mengunjungi kota-kota kecil, bertemu dengan perempuan-perempuan yang bahkan belum pernah mendengar istilah hak pilih. Dengan penuh kesabaran, ia menjelaskan mengapa suara mereka penting. Di tengah perjalanan panjang yang melelahkan, ia tetap tersenyum, membawa harapan di setiap langkah. Baginya, perjuangan ini adalah kelanjutan dari tugas. Hidupnya membebaskan bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan masa depan. Setelah melewati tahun-tahun penuh perjuangan, Harriet Tubman menetap di Auburn, New York, di rumah sederhana yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya. Ia menghabiskan hari-harinya merawat keluarganya dan membantu komunitas Afrika Amerika setempat. Meskipun tubuhnya mulai menua, semangatnya tetap menyala. Harriet dikenal sebagai sosok yang hangat dan penuh kasih, yang selalu membuka pintu bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Rumahnya menjadi tempat perlindungan dan simbol harapan bagi banyak orang. Tak lama kemudian, Harriet mendirikan sebuah rumah perawatan bagi para lansia Afrika Amerika yang kurang beruntung, yang dinamainya Harriet Tubman Home for the Aged. Dengan penuh dedikasi, ia mengelola tempat tersebut menggunakan dana hasil perjuangannya dan bantuan para donatur. Tempat ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga sebuah komunitas hangat di mana para lansia dapat menjalani sisa hidup mereka dengan penuh martabat dan kasih sayang. Meski hidupnya tidak selalu mudah, Harriet Tubman menerima banyak penghormatan atas jasa-jasanya.
Berbagai aktivis dan generasi muda datang untuk belajar dari kisah hidupnya yang luar biasa. Ia menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan harapan yang terus menginspirasi. Warisan Harriet tidak hanya tersimpan dalam sejarah, tetapi juga hidup dalam perjuangan keadilan dan kebebasan yang berlanjut hingga kini. Pada tanggal 10 Maret tahun 1913, Harriet Tubman meninggal dunia di usia sekitar 90 tahun. Pemakamannya berlangsung dengan upacara militer di Fort Hill Cemetery, Auburn, New York. Sebagai penghormatan atas jasanya dalam Perang Saudara, ribuan orang berkumpul, membawa bunga dan mengucapkan doa terakhir bagi wanita yang telah mengabdikan hidupnya untuk kebebasan dan keadilan. Kepergiannya menandai akhir sebuah era, namun semangat dan pengaruhnya tetap hidup dalam hati banyak orang. Nama Harriet Tubman terus dikenang di seluruh dunia melalui sekolah, monumen, dan karya seni yang diabadikan untuk menghormatinya. Ia menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan tekad yang menginspirasi gerakan hak sipil, feminisme, dan perjuangan keadilan sosial di berbagai zaman. Ceritanya mengajarkan bahwa satu individu dengan tekad kuat dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat dan dunia. Hingga hari ini, pesan Harriet Tubman tetap menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Setiap langkah menuju kebebasan dimulai dengan keberanian untuk bermimpi dan bertindak, ucapnya. Warisannya adalah obor yang terus menyala, menerangi jalan bagi mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dari masa lalu hingga masa depan. Harriet Tubman bukan hanya pahlawan sejarah, tetapi juga mercusuar harapan yang tak pernah padam.